Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas. Waduh, ini Ya, acara ini episode pertama perdana nih ya. Jadi kita mau bikin namanya ngobras atau ngobrol bareng. santuy, Ngobrol santuy bareng sahabat. Gitu. Temanya ringan-ringan aja, cuma yang lagi hype saat ini ya, Ya. kali ya. Ini Mas Wiwit ini sahabat saya udah 20 tahun ya Mas ya. Kurang lebih. Oh, udah lama. Udah tua ternyata kita Mas. Itu aja tuh. Gua enggak. Ya, kita tema ini yang lagi hype saat ini masalah rasisme nih Mas. Di Amerika kan lagi heboh Lagi nih. heboh bener Ya, ya. nanti kita tayangin sekilas nih ada video Videonya di awal. ya seorang kulit hitam namanya George Floyd gitu ditangkap polisi terus diinjak-injak sampai meninggal, akhirnya jadi heboh, jadi Jadi demo viral di gitu kan, mana-mana, ya. timbul demo di mana-mana. Nah, Betul. dari situ sebenarnya ada satu pelajaran yang bisa kita ulik nih Betul, di ngobras betul. ini, Ya. bahwa ketika ada perlakuan yang berbeda Hmm. terhadap siapapun, Ya. pasti nanti akan ada dampak yang luar biasa. Nah, Gitu ya. Ya, betul. Yuk Jadi kita langsung masuk aja betul, ke kita langsung ngobras. ngobrol santai bareng sahabat. Ya, jadi kembali ke tadi topiknya hari ini adalah rasisme dan diskriminasi. Nah, diskriminasi sendiri itu apa itu Mas? Coba ini bisa dijelasin Mas Wiwit nih. Seperti gini, diskriminasi itu sebenarnya kalimat yang sering kita dengar kan. Ya, betul. Intinya itu adalah pelayanan atau perlakuan yang tidak adil terhadap individu. Oh, oke. Jadi bisa jadi kenapa tidak adil karena adanya perbedaan suku, perbedaan kelamin, perbedaan ras, ya jadi perbedaan gender ya, Ya. ras, agama, Ya. atau mungkin pilihan politik. Bisa Nah, jadi ya. itu yang membuat akhirnya perlakuannya tidak sama antar golongan A, B, C, D itu tadi tuh. Ya. Kayak gitu. Yang pada akhirnya nih ketika sudah akut itu bisa menjadi suatu doktrin. Tadi pertama perlakuan tidak adil, Ya. itu kan masih dalam tataran sikap ya. Betul, Tapi betul. begitu udah ras, itu akan masuk ke pola pikir rasis, Rasis. sehingga menimbulkan suatu kebencian, habis itu merendahkan satu dengan yang lain dan merasa dirinya lebih tinggi, Superior. derajatnya lebih superior Ya. dibanding yang lain. Akhirnya masuk dia tuh ke rasisme. Ya, kasusnya kalau dicontohkan di kita ya 2017 kemarin lah ya. Ini. Ya, inilah. Ya. Tapi udah happy lah ya jadi komisaris Pertamina. Ya, cuman itu kan jadi pelajaran buat bangsa ini sebenarnya bahwa hal-hal kayak gitu sebenarnya itu nggak penting gitu. Iya, kita Gitu masih kan. sibuk di tataran itu. Iya. Kenapa? Karena pada saat ini meskipun banyak sekali umat Islam, sedikit sekali yang memang mau membuka Quran, Nah, itu dia mau masalahnya. menjadikan Quran itu pelajaran pedoman hidup Ya. kayak gitu. Nanti deh kita kupas Ya, di situ siap, ya. siap, siap. Jangan melebar Nah, repotnya. tadi rasisme juga udah sekitar sudah dibahas gitu kan, yang berhubungan dengan ras atau kesukuan atau ini tertentu, golongan tertentu gitu kan. Nah, lantas kenapa sikap diskriminasi ini ada gitu atau kapan nih sikap diskriminasi atau rasisme ini muncul gitu? Lo percaya nggak sikap ini udah muncul? Yang buat pertama kali siapa? Ya kalau ngelihat sejarahnya memang dari manusia pertama kali itu sudah ya, lebih spesifik nih anaknya Nabi Adam itu kan berantem nih berputar. Sebelumnya itu Oh, mungkin bisa di ini Mas. bahwa Balik lagi. sikap rasis atau diskriminasi, rasis tepatnya ya. Ya, Diskriminasi tadi kan masih tahap di bawahnya. ya. Rasisme itu ada di sifat utamanya iblis. Oke. Jadi waktu itu masih ingat nggak pelajaran ketika manusia dibuat oleh Allah dari tanah, Allah kan bilang tuh, sujud kalian semua para malaikat. Ya, Akhirnya iblis menolak. ya. Iblis menolak, maka ya kan sampai akhirnya Allah juga bertanya kenapa kamu menolak, dan di situ dijelasin bahwa iblis merasa lebih tinggi, lebih baik dibanding manusia yang dari tanah karena dia terbuat dari api. Itu asal muasalnya. Nah, Ya, hal ya, itu juga dijelaskan Allah secara spesifik banget. Oke. Jadi dalam Al-Quran itu kalau nggak salah masuk ke surat 38 38, surat ya. Sad. Ya.
Surat 38 tadi yang gue ceritain tuh, itu adalah surat 38 ayat 71 sampai 74. Ya nanti kita taruh di deskripsi aja lah biar langsung bisa boleh ya, dibaca gitu ya. Terus rasa sombongnya iblis itu ada di ayat selanjutnya tuh, di 75-76 kalau nggak salah. Betul. Kayak gitu. Kenapa iblis nggak mau sujud? Karena dia merasa lebih tinggi, lebih baik dibanding manusia. Ya. Kurang lebih itu. Nanti kita taruh di deskripsi nih ayat-ayatnya ya, supaya kita bisa sama-sama belajar lah intinya gitu kan. Oke. Jadi itu kan masih dalam akhirat. Ya. Gitu turun di dunia ketika Nabi Adam sudah punya anak itu tadi yang diceritain itu. Nah itu kan mereka sebenarnya Nabi Adam itu menyerahkan segala keputusan ke Allah. Ketika si Qabil Habil kalau nggak salah anaknya ini memperebutkan salah satu adiknya yang memang cantik, si kakaknya memperebutkan ini adiknya, tapi Nabi Adam kepingin adiknya nikah, tapi kakaknya nggak terima, makanya Nabi Adam biar Allah yang mutusin, kalian harus berkurban, menyediakan kurban untuk Allah. Kurban yang diterima itulah nanti yang akan menjadi keputusan Allah. Gitu. Nah, ternyata dari itu adiknya kayaknya yang diterima ya, adiknya bisa menikah. Dengan itu kecemburuan dari kakaknya ini akhirnya menimbulkan dari rasisme itu tadi, menimbulkan dosa baru yaitu pembunuhan. Iya betul. Setuju nggak? Setuju. Jadi dia jealous, dia merasa lebih baik dari adiknya, kok dia dapat yang tidak cantik menurut versinya dia. Akhirnya begitu dinikahkan segala macem, kakaknya cemburu, akhirnya pembunuhan pertama manusia di dunia itu. Betul. Di situ iblis masuk lagi tuh. Ya. Seru ya. Seru. Nah itu kalau kita kulik memang pasti seru sih mas. Nah kemudian kita ke zaman pra-Islam lah. Di pra-Islam sendiri itu kelakuan atau sifat-sifat rasisme atau rasialisme itu seperti apa tuh mas? Mungkin. Oh iya, jadi zaman Jazirah Arab itu kan zaman jahil ya. Jahil itu artinya gelap. Gelap itu artinya kenapa? Karena memang tidak ada aturan Tuhan yang dipakai di sana. Kalau kita lihat nabi-nabi yang paling banyak itu kan turunnya di Palestina tuh. Betul. Dari Nabi Isa apa segala macam, makanya daerah Palestina dibanding daerah Arab itu jauh lebih terpelihara. Masalah akhlaknya apa segala macamnya. Nah, di Arab ini saking jahilnya kenapa? Karena mereka itu sebenarnya ada, nanti kalau mau detail ya, di bagian utara penganut agama apa, ini apa, tapi sebagian besar di Mekah itu menganut milah Ibrahim. Tetapi itu pun sudah banyak ditinggalkan. Orang-orang sana kebanyakan menyembah berhala, paganisme. Nah, tersebutlah kota yang namanya Mekah ini meskipun tandus, tapi kota ini menjadi kota tempat transisinya. Kalau orang mau pedagang dari mana aja masuk, mau melanjutkan perjalanan harus mampir ke situ. Karena itu dianggap dalam tanda kutip kota Tuhan. Karena adanya Ka'bah. Tapi akhirnya perkembangannya menyimpang, masing-masing dari khalifah itu membawa Tuhannya masing-masing. Jadi mau nggak mau sebelum mereka ke kota yang lain mampir ke situ dulu untuk berdoa dengan Tuhannya ya, yang udah ditaruh di situ. Tadi banyak tadi. Ini kalau ditarik lagi ada hubungannya sama tahun gajah kelahiran Nabi, dimana kan diserang sama kerajaan mana tuh ya, saya lupa tuh. Nah sebenarnya kerajaan itu kepingin menjadikan kotanya itu kayak Mekah, jangan mampir ke sini deh, mampirnya ke tempat gue dulu nih. Tapi nggak bisa, makanya Ka'bah itu mau dihancurkan dengan harapan orang-orang pindah ke sana. Kayak gitu, itu kembangannya ya. Nah, orang Arab sendiri pada waktu itu merasa juga superiornya. Orang yang keturunan bukan Arab atau ibunya bukan dari Arab disebut azam. Itu derajatnya lebih rendah, dari mereka ya yang ada di sana. Jadi yang di luar Arab itu lebih rendah gitu ya? Iya, mereka merasa begitu. Dan di sana tumbuh subur. Kaum Quraisy itu juga udah punya hukum-hukumnya sendiri di sana, termasuk lengkap dengan segala kebatilannya. Kemarin gue buka web, di situ ada satu orang Kuwait berusaha memetakan rumah Khadijah, rumah Abu Lahab, rumah mana pada masa itu loh, dibuat 3D-nya. Dan memang pada masa itu sudah dibangun rumah untuk pertemuan petinggi kaum Quraisy di sebelah Ka'bah, untuk membahas nanti akan kemana nih kaum Quraisy itu. Canggih waktu itu. Cuma memang akhirnya karena sudah berlimang harta segala macam,
mereka ya itu sedang Jahil, jahil itu. Kalau di dalam Islam sendiri itu ada yang menarik tuh tentang Bilal ya kayaknya. Oh iya Itu iya lebih, iya, iya. lebih Itu sahabat Nabi. hubungan ke diskriminasi dan rasisme ini kayaknya perbudakan lah lebih tepatnya gitu ya. Zaman Iya. zaman pra Islam itu kan zaman perbudakan tuh Mas. Benar. Jadi nama lengkapnya tuh Bilal bin Rabah. Oh ya. Dia adalah orang budak asal Habasyah. Ethiopia. Ethiopia sekarang Ethiopia. Dan ketika Islam mulai menyebar, dia memeluk agama Islam. Jadi ketika dia disiksa, dia selalu bilang tauhid Allah kayak gitu. Sementara di situ Tuhannya kalau nggak salah patung apalah di situ kan dia yang besar itu juga. Dia nggak mau menyebut itu sampai dia ditimpa batu apa segala macam. Kalau kita lihat di videonya Sirah Nabawiyah itu, sampai akhirnya kalau nggak salah Nabi mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk membebaskan Bilal. Dan alhamdulillahnya Bilal ini mendapatkan tugas mulia ketika Nabi katanya waktu tidur bermimpi ketika di surga mendengar terompah Bilal. Di situ Nabi juga menyuruh Bilal untuk azan sebagai tanda panggilan sholat. Terompah itu alas kaki lah, teklek bahasa Jawanya teklek. Gitu kurang lebih ya. Di situ dibebasin. Dengan membebaskan perbudakan kan kita lihat nih bahwa Islam ajarannya itu kepingin menghapuskan yang namanya perbedaan strata sosial. Ya. Mereka kepingin membebaskan itu. Ya. Gitu Seru. ceritanya. Ya, jadi emang Islam salah satu diturunkannya Islam ya itu tadi menghapus perbudakan juga gitu ya. Kayak gitu. Nah, sehubungan tadi dengan diskriminasi itu kan kalau di dalam ajaran Islam itu mungkin kita bisa berangkat dari surat Al-Baqarah tuh Mas. Ya. Kalau nggak salah ada ayat 185 itu mungkin bisa dikulik sedikit tuh Mas. Ya, jadi di Al-Baqarah 185 itu sebenarnya tentang turunnya Al-Qur'annya. Oh, gitu. Di situ kan ada kata-kata ketika beberapa hari dalam bulan Ramadan diturunkanlah Al-Qur'an. Jadi nuzulul Quran itu sebenarnya pada awal-awal bulan Ramadan, beberapa hari di awal bulan Ramadan kan. Ya. Al-Quran ini sebagai apa? Pertama, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ya. Kedua, kalau nggak jelas dari petunjuk, ada penjelasan, bayan. Penjelas dari petunjuk. Ya. Petunjuk itu huda linnas. Linnas itu kan manusia. Terus yang terakhir furqan, pembeda. Jadi kalau udah baca petunjuk dan penjelasannya, insya Allah kita bisa membedakan apanya yang dibedain, yang hak yang mana, yang benar yang mana, yang batil yang mana, kayak begitu. Nah, di situ merujuk kepada kata-kata hudalinas. Berarti petunjuk bagi semua manusia, bukan petunjuk bagi kaum tertentu, bukan petunjuk bagi bangsa tertentu. Tapi ini hudalinas. Karena apa disebut hudalinas? Tadi karena memang Islam tidak mengenal golongan tertentu. Betul. Yang dijadiin tolak ukurnya adalah ketakwaan manusia itu, kayak gitu. Karena goalsnya rahmatan lil alamin kan nanti endingnya. Nah, kemudian menghapus rasialis yang tadi masih di zaman Islam ini kan ya selain tadi ada ayat-ayatnya, mungkin ada hadis nabinya juga nih kayaknya Mas. Benar, jadi kan Nabi bilang wasiat Nabi itu cuma 2, kitabullah, Al-Quran sama sunnah. Sunnah itu, hadis itu bagian dari sunnah. Sunnah itu panjang, lebar. Nah, hadisnya itu bilang, jadi gini, lihatlah, engkau tidak akan lebih baik daripada orang berkulit merah atau berkulit hitam sampai engkau mengungguli mereka dalam hal ketakwaan. Di situ waktu itu yang nanya Abu Zar. Jadi Nabi ngasih tahu ke Abu Zar, wahai Abu Zar, lihatlah engkau itu tidak akan lebih baik dari si fulan yang kulitnya hitam atau si yang kulitnya merah, karena Allah itu tidak melihat itu. Yang dilihat Allah cuma satu, ketakwaan. Karena pada akhirnya yang kembali ke Allah itu adalah ruh, bukan jasad kita. Betul. Gitu. Selain tadi juga kan ada Al-Baqarah itu ya, 182. Kita lebih bersempit lagi. Kalau tadi kan seluruh umat manusia, global lah ya, Al-Quran sebagai petunjuk.
apa sih petunjuk lainnya dari Al-Quran itu ada di Al-Hujarat. Al-Hujarat itu surat ke-49 ayat 11. 11 ya. Mungkin lu bisa sedikit Ya, bacain dikit Daniel. intinya itu Intinya. wahai orang-orang beriman, jangan saling mengolok-olok lah, kurang lebih Heeh. gitu ya. Agak panjang sih Mas, nanti mendingan kita kasih aja supaya lebih Benar. enak ya. Nah, Jadi intinya kalau kita mengolok-olok seseorang, kita itu tidak lebih baik betul. loh daripada yang kita olok-olok itu. Kita juga tidak Belum boleh tentu. tidak boleh memberi julukan-julukan yang buruk gitu kan. Kurang Ya, lebih kita ayatnya ingat begitu ya, dulu juga waktu kecil kita sering Sering. juga tuh menyematkan julukan-julukan yang berkaitan dengan fisik, Iya. berkaitan dengan Hewan tanggung kadang jawab, gitu sama kan. hewan juga Iya. nih. Ternyata ayatnya Ternyata ada ya. Ya, untung Tapi kita untung kan masih kita belum sempat. tahu waktu itu Mas. Ya, Ya dan kan? kita sempat untuk mempelajari ya. Nah, Al-Quran udah melarang itu. Jadi buat sahabat-sahabat semua ini mungkin bisa kasih tahu ke anak-anaknya atau ke teman-temannya bahwa itu nggak boleh sebenarnya. Iya. gitu Meskipun kan. itu cuma bercandaan loh. Iya ya. Meskipun Biarpun itu- awalnya mungkin bercanda tapi Iya. kesananya kan bisa jadi Iya. tadi. Bisa Karena ternyata menurut penelitian juga membuat orang itu jadi rendah diri Iya ya. betul betul. Minder lah Betul, pasalnya. Jadi betul. dia iya ya, dia Setuju. lebih ini, gua kok gini ya, gitu Setuju. kan. Apalagi anak-anak rentan sekali. Apalagi zaman sekarang nih apa yang namanya bullying ya. Iya, ini jadinya bullying nih. Ya kan, Ini tentang lebih bullying. ininya sekarang namanya istilahnya bullying. Benar, gitu. benar. Mungkin awalnya kan dari sini nih sebenarnya. Benar. Membeli julukannya buruk atau Benar. nah, ini Al-Quran tuh ternyata berapa ribu tahun yang lalu tuh sudah 1400 sudah tahun yang dikasih lalu tahu sudah gitu kasih ya. tahu itu. Karena memang sunatullah atau ketetapan Allah tidak Tidak berubah. berubah. Manusia gitu aja, muter aja gitu. Ya, Oke, ya, selanjutnya. seru. Selain Nah. di ini ada juga di Di ayat 13-nya kan juga ayat 13-nya. Nah, ini lucunya ada di ayat yang lain Allah udah bilang kalau saya mau nih saya cuma bisa jadiin semua itu satu kaum. Ya, benar. Tapi ternyata kan Allah tidak menjadikan Benar. satu kaum. Dia justru Coba berbangsa-bangsa. ya bacanya. Kira-kira ayat ini menjadikan Wahai apa nih? manusia, kami Ah. telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ah, Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan dan bersuku-suku. bersuku-suku supaya kamu saling Nah, mengenal. udah poinnya di situ Ya, kan. pokoknya di situ. Nah, kalau Allah aja itu mau menjadikan kita berbangsa dan bersuku-suku, kenapa kita masih rasis? Iya, itu dia. Padahal itu udah sunatullah, Sudah. itu udah ketetapan Digariskan Allah. gitu. Iya, dari awal kita sebelum ini Allah juga udah menggariskan itu gitu loh. Grand design-nya udah begitu ya. Mas? Garisnya udah memang pasti berbeda, Iya, iya. bukan menyeragamkan. Tapi kalau dipikir secara logika, secara logika gitu ya, kalau kita sama semua kan juga malah nggak enak gitu. Iya kan, Iya, kalau iya. orangnya sama gitu kan bosen gitu ya. Iya. Justru kan kita Dinamik- bermacam-macam ada itu kan ada dinamisnya, dinamiknya kayak iya gitu kan. Memang. Kalau warna itu pelangi Makanya- kenapa indah karena ya warnanya Warnanya banyak gitu. Makanya kan banyak yang bilang sebenarnya keberagaman itu fitrah. Betul. Jadi ya kita harus bisa melihat itu sebagai anugerah, Benar. bukan justru menghakimi yang tidak sama itu salah. Iya benar. Nanti ada satu pertanyaan kita bahas di episode berikutnya. Emang benar diutusnya Nabi itu menjadikan semua dunia ini seluruhnya umat Islam? Enggak juga. Nah, itu nanti aja. Diutusnya Nabi itu untuk Ya. apa? Bukan untuk mengislamkan seluruh dunia kan? Bukan di situ, tapi nanti ada deh itu. Nanti kita bahas di Iya. episode yang lain. Oh. Cuma Oke. ya tadi berhubungan dengan perbedaan tuh kalau saya bilang sih gini nih Mas. Perbedaan itu bukan untuk disamakan tapi untuk disatukan sebenarnya gitu. Setuju. Ya, Setuju. makanya sebenarnya Indonesia ini keren loh punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika Oh, berbeda-beda setuju. tapi Setuju satu banget. gitu. Iya. Keren loh itu sebenarnya. Dan mungkin itu nggak ada di negara lain Nggak sih. ada, Sampai nggak ada. detik ini Iya. kita mau pilkada pilpres kayak apa Iya. juga tetap aja setelahnya Iya, kita benar. masih bisa ini ya. Kalaupun ada riak-riak, gua rasa mah dari oknum-oknum yang mungkin nggak puas, Iya. terus menyuarakan. Nah, jeleknya juga lagi sosmed tuh kadang-kadang terlalu apa ya, kita bisa membuat sesuatu Enak yang sendiri, viral kan. untuk hal yang nggak penting juga. Orang terlalu enaknya sendiri karena tidak ada fungsi kontrol Mas. Setuju. Sebenarnya Setuju. gitu. Kalau kita berhadapan-hadapan gini, Hmm. ada kontrolnya kan sebenarnya kita Iya. ngomong juga nggak sembarangan Iya, gitu iya. ya. Karena dia nggak melihat lawan bicara, Betul. dia nggak melihat siapa yang di di medsos itu kan ya suka-suka dia mau nulis apa, mau ngomong apa bebas. Gitu. Oke. Nah ini masih berhubungan dengan ayat lagi nih. Tadi kan ada Al-Baqarah Al-Baqarah ya sama Al-Hujarat dan segala macam. Nah ini di Poin Al-Imran dari juga ada. Al Imran itu kan surat ketiga ayat 103. Poin Ya. di sini
Allah cuma ngingetin Hmm. dulu kamu pada waktu masih jahil itu kan saling bermusuhan. Ya. Orang-orang Arab kan sukanya perang ya. Ya, betul. Suku ini ketemu suku ini perang, suku Betul. ini ketemu suku ini perang. Nah, ketika mereka semua sudah mengimani Allah, Ya. sudah mengimani nabinya, mereka kan bisa hidup berdamai. Ya, kamu harus syukuri itu bahwa dengan karunia berquran dan Islam itu kamu itu sekarang bersaudara. Kalau bersaudara, ayo kita saling menyelamatkan. Ya, ya, ya. Gitu. Betul. Keren nggak tuh? Betul, siap. Iya. Keren lah. Nah, jadi intinya kan sebenarnya Islam itu pengen atau goalsnya atau objektifnya itu adalah rahmatan lil alamin gitu mas ya. Rahmatnya semua Bagi alam makhluk semesta, lah, semua semesta makhluk. gitu kan ya. Gue pernah baca satu literatur ya, Nabi itu dulu ketika mau membangun rumah atau apa, dia itu tidak akan menebang pohon. Jadi dia nyari nggak ada pohonnya, sampai sebegitunya. Ya, ya, ya. Itu sama makhluk lain ya selain manusia ya. Jadi gimana tuh? Dijaga bener-bener. Oke, kalau nanti ini di sini jangan sampai kita nebang pohon ini, pohon kurma misalnya atau apa. Semua sama Nabi tatanannya itu dijaga Sudah. banget. Ada ininya lah ya, planning yang bagus Iya, gitu ya. iya, sampai segitunya. Nah, apalagi ini manusia hubungan hablum minannas itu Iya, harus dijaga. Betul, betul. Karena ketika rasisme itu sudah timbul, pasti nanti produknya curiga, Ya, benci, memecah belah. betul. Terus habis itu apa? Itu nanti pelan-pelan dendam, terus jauh dari yang dimauin sama agama Islam. Ujung-ujungnya perang lah pasti. Kadang kita merasa sudah berquran tapi masih memendam rasa itu ya, percuma juga dong. Benar. Berarti apa? Ayat-ayatnya belum bekerja di dalam Betul, diri betul, kita. betul. Kayak gitu. Karena Sehingga kalau ngomong gitu ya jauh lah dari rahmatan lil alamin. iya. Padahal itu kan udah dari zaman dulu sampai detik ini sampai nanti kiamat, dan itu pernah terjadi zaman Umar bin Abdul Aziz kalau nggak salah. Semuanya itu makmur zaman itu. Masa pemerintahannya singkat, Ya. tetapi di masa pemerintahan singkat itu dia bisa membuat masyarakatnya bingung untuk mau bersedekah kemana. Semuanya udah Saking cukup. semuanya udah Iya, makmur ya. iya, jadi. iya. Tapi jadi nggak bagus juga nih. Dari konsep sedekah jadi nggak jalan kan. Ada, tapi makanya itu mereka sedekahnya itu jadi gini kuncinya di Baitul Malnya, di Baitul Mal yang mengatur tentang zakat segala macam, memang orangnya jujur dan tepat sasarannya. Kuncinya kan di situ. Tetap bisa Iya, deliver dengan bagus. iya, gitu ya. gitu. Nah, jadi sifat atau sikap rasisme dan diskriminasi tersebut dalam pandangan Islam tuh jadinya apa nih mas? Hukumnya apakah haram atau haram ya jadinya ya? Ketika kita tadi ya, berquran, otomatis kita jauh dari itu. melanggar tadi ayat-ayat tadi Iya, ya mas. ayatnya udah banyak Iya, ya. iya, benar. Sampai yang kita kalau menganut rasisme atau diskriminasi ya udah kita mengimani iblis, karena Iya. iblis yang pertama kali Memperkenalkan menyatakan itu loh, menyatakan itu di hadapan Iya, Allah loh. iya, iya. Bayangin, iblis adalah makhluk Allah, dia membuat statement Iya. ke Allah, Ya. Sang penciptanya iya, gitu. bahwa saya lebih mulia dari dia, kenapa saya harus tunduk Iya, sama Adam. iya, benar. Sebenarnya di literatur lain ada dibahas bahwa api dan tanah itu lebih banyak manfaatnya tanah. Iya. Tanah itu bisa menghasilkan sesuatu yang produktif, api tidak. Tanah itu bisa memadamkan api tidak bisa, sebaliknya kayak gitu-gitu. Iya, Cuma iya. kita kalau di sini terlalu Panjang. Intinya itu sih tentang Iya. rasisme. Semoga kita semua selalu Jauh mempunyai dari pemikiran sifat-sifat yang seperti jauh dari itu sifat-sifat gitu ya. rasisme, diskriminasi, bahwa di hadapan Tuhan itu yang diukur hanya ketakwaan kita, betul. bukan jenis kelamin, bukan juga raga kita, warna kulit kita, Ya. bukan suku kita. Allah tidak melihat itu. Benar. Setuju. Karena tadi sudah jelas kita ngobrol tadi, ayat-ayatnya tuh sudah cukup jelas bahwa di dalam Al-Quran sendiri tidak ada itu diskriminasi. Jadi Iya. tidak dibedakan manusia itu berdasarkan suku atau Gender. golongan, gender segala macam ya. Iya, iya. Jadi kita dibedakannya berdasarkan tadi ketakwaan sebenarnya. Iya, gitu. benar. Dan fungsi kita masing-masing nih. Iya, Kalau iya. laki-laki fungsi Iya, apa nanti di iya, Al-Quran iya. juga ada ya. Iya, iya. Mungkin kita bisa lebih Iya. dalam lagi nanti kita bahas gitu ya Mas ya. Benar. Jadi jelas bahwa Islam itu tidak ada diskriminasi, tidak ada rasisme. Jadi kalau ada oknum-oknum yang mengatasnamakan
atau membawa panji-panji Islam tapi berbuat rasisme, itu udah pasti jelas bukan Islam sebenarnya gitu kan. Gua nggak ngomong gitu ya. ya maksudnya ya kita kembali ke Al-Quran aja. Islam itu kan tolak ukurnya adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran udah jelas tidak ada rasisme. Kita harus bisa lihat bahwa Islam itu sistem. Ya. Sistem kehidupan yang mengatur kita dari bangun tidur sampai mati. Betul. Nanti itu Islam. Ya. Orangnya yang menjalankan agama Islam secara utuh disebut mukmin. Iya. Kalau Muslim itu yang menganut agama Islam. Tapi kalau mukmin dia menjalankan Quran dan Sunnah Rasulnya secara 100%. Nah itu yang harus kita bedain ya. Betul. Gitu aja deh. Ya mungkin udah cukup panjang lebar nih Mas. Tapi ya kita pokoknya pembicaraan ini tidak ada maksud dan tujuan untuk menyinggung siapa-siapa. Kita hanya sekedar berbagi saja, obrolan santai, bertukar pikiran saja. Mungkin kalau ada yang tidak setuju ya tidak masalah, itu bagi kita. Nah, itu biasalah gitu. Maksudnya orang boleh berbeda pendapat, silakan. Yang penting tadi jangan saling mengolok-olok aja gitu. Benar. Gitu Karena aja. Kalau di gue pribadi ada yang gue ini boleh kita sepakat atau tidak sepakat. Iya betul. Nggak masalah gitu ya. Jadi kalau punya pemikiran sendiri silakan, boleh bikin channel sendiri, boleh bikin obrolan sendiri, versi kalian sendiri gitu kan. Iya benar nggak Mas? Ini kan versi kita gitu ya, benar versi kita. Tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun gitu. Setuju. Jadi hanya berbagi pemikiran kita aja, berbagi apa yang ada di kepala kita gitu sebenarnya ya. Jadi nggak sabarnya untuk apa yang harus kita obras nih selanjutnya nih. Nah kayaknya episode berikutnya tuh lebih seru yang itu tadi Mas. Kita ya ini keresahan saya pribadi nih, sering jalan gitu ya, terus tiba-tiba di tengah jalan ada orang minta-minta gitu kan, dengan alasannya ada gambar masjid, ada dia setel ayat Al-Quran, kecil-kecil, kenceng-kenceng gitu kan. Itu menurut saya sih ada keresahan sih, kenapa harus begitu caranya gitu kan. Oke, berarti ngobras berikutnya nih kita bahas tentang pengemis atau tukang minta-minta. Menurut Qur'annya gimana, menurut Nabi gimana, terus istilah pengemis itu pertama kali itu kapan sih adanya? Nah, siap. Wah, itu dulu teasernya ya. Kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya. Kita akan bahas itu lebih dalam, lebih detail. Mungkin itu dulu teman-teman, sahabat semua. Mungkin kalau ada kekurangan itu pasti dari kita, tapi kalau ada manfaat yang bisa kalian dapat yaitu tentunya dari Allah. Ya, saya Wiwit, saya Han. Kita pamit. Ketemu di obras berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.